Halo Surabaya, ya apa kabar Rera? Kembali lagi bersama saya Dili Aldiano dan kali ini kita akan membahas pro kontra pembangunan SMP negeri di Surabaya. Di mana komitmen pemerintah Kota Surabaya sendiri yaitu memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan juga merata untuk masyarakatnya. Salah satunya yaitu pembangunan SMP negeri di Surabaya. Meskipun bertujuan meningkatkan akses pendidikan, namun pembangunan yang satu ini tuh menuai pro dan juga kontra. Ada pun pro-nya yaitu untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dan juga mengurangi kesenjangan. Lalu untuk kontranya terdapat potensi masalah zonasi, efisiensi anggaran dan juga pemanfaatan lahan. Lantas bagaimana Komisi D DPRD Surabaya melihat pembangunan SMP di Surabaya? Solusikah atau justru menjadi permasalahan baru? Sudah bersama kami Pak William Wirakusuma, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Pak William, apa kabar? Baik, Pak William, ini menanggapi kasus yang satu ini atau pembangunan SMP di Surabaya. iya. Sebelum kita bahas lebih dalam, ini bagaimana pandangan Komisi D DPRD Surabaya tersendiri terhadap persebaran SMP negeri di kota Surabaya? Jadi sekarang kita di Surabaya tuh cuma punya 63 sekolah negeri dan itu belum semua kecamatan atau belum semua kelurahan tuh ada. Jadi kalau dengan sistem SPMB yang baru, dengan zonasi, dengan domisili, itu masih banyak spot-spot kosong. Jadi masih banyak anak sekolah yang harus untuk belajar itu menempuh jarak yang sangat jauh dari rumahnya. Karena itu kita memang minta untuk penambahan sekolah negeri supaya anak bisa belajar dekat dengan rumahnya. Gitu sih. Oke, berarti secara singkatnya ini masih belum merata ya, Pak ya? Belum, belum. Belum merata. Lalu apa yang sebenarnya menyebabkan kurangnya pemerataan yang satu ini, Pak? Ya, karena wilayah Surabaya kan besar. Kemudian juga banyak perkembangan tempat hunian baru. Jadi dulu yang lokasinya dulu mungkin tambak, mungkin dulu bukan perumahan, bukan pemukiman, jadi pemukiman sekarang. Nah, di situ spot-spot kosong di mana SMP negeri itu tidak ada. Karena perkembangan Surabaya memang begitu cepat ya, gitu sih. Oke, Pak William, ini bagaimana Komisi D DPRD Surabaya sendiri menilai urgensi dan kebutuhan pembangunan SMP baru di berbagai wilayah Surabaya saat ini? Apakah sudah sesuai dengan proyeksi pertumbuhan siswa dan juga pemerataan akses pendidikan atau bagaimana, Pak? Ya, kita lihat memang kita butuh SMP negeri baru juga. Karena yaitu supaya anak didik atau murid itu ke sekolahnya lebih dekat. Karena supaya bisa menghemat biaya, transportasi, kemudian pengawasan orang tua juga. Dan memang belum merata di kota Surabaya. Gitu. Oke, Pak William, sebenarnya apa saja sih indikator yang menjadi dasar Komisi D DPRD Surabaya tersendiri ya dalam mengevaluasi keberhasilan perencanaan dan juga pelaksanaan pembangunan SMP di Surabaya, Pak? Nah, kita lihat banyak sekali untuk SPMB, untuk zonasi, untuk domisili. Ada beberapa wilayah itu mereka yang terpaksa harus sekolah di swasta. Dan mereka ini juga banyak juga yang dari kelompok keluarga miskin, mereka yang tidak mampu. Nah, mereka kalau harus sekolah di swasta, kemudian harus bayar uang sekolah, bisa memang dengan program kita Mitra Warga dan uang sekolahnya ditanggung pemerintah Kota Surabaya, tapi kan masih ada biaya biaya transportasi. Tiap bulannya juga enggak sedikit gitu ya. Jadi misalnya kalau naik sepeda motor paling tidak butuh bensin 300.000 per bulan, atau kalau naik Surabaya Bus atau Wirawiri sekali jalan juga PP 5.000 untuk anak pelajar. Ini kan masalah-masalah yang harus kita solusikan juga bersama. Oke. Lalu Pak William melihat kualitas bangunan dan juga fasilitas SMP yang nantinya ini akan dibangun gitu kan. Ini bagaimana Komisi D sendiri melihat kualitasnya sendiri ini, Pak? Apakah memang sudah memenuhi standar pendidikan dan juga keamanan yang ditetapkan? Nah, ini juga jadi perhatian kita di Komisi D. Kita ingin semua sekolah negeri itu mempunyai kualitas yang sama. Baik dari sarana prasarananya, bangunannya, kemudian kualitas pendidikannya juga. Supaya apa? Tidak ada lagi sekolah favorit. Jadi mereka yang harus berebut untuk masuk sekolah negeri tertentu. Jadi supaya karena di Surabaya sudah sama semua, yang penting masuk ke dalam satu sekolah negeri sudah nanti kualitasnya juga akan sama lulusannya. Jadi kita akan meminta ada standar
minimum untuk pembangunan sekolah. Jadi kualitas gedungnya, peralatannya itu harus sama semua. Termasuk infrastrukturnya juga ya Pak ya? Infrastrukturnya juga. Oke, baik. Ini sementara dari Komisi D sendiri apakah sudah punya catatan atau temuan khusus nih Pak terkait proses perencanaan, pengadaan, atau juga pelaksanaan pembangunan SMP di Surabaya selama beberapa tahun terakhir? Jadi kita lihat juga ada beberapa SMP negeri itu dibangunnya di perbatasan antara antara dua Surabaya, wilayah ya. bukan wilayah kecamatan ya, tapi Oke. wilayah kota malah. Oke. Seperti SMP 49 yang ini yang ada di Kotisari, itu dia mepet dengan perbatasan Sidoarjo. Padahal kalau zonasi atau pakai sistem SPMB yang baru yang domisili, itu kan diukur radius. Nah, separuh radius ini kan masuk ke Sidoarjo, berarti kan membuang kesempatan orang separuh radius itu. Jadi harusnya pemilihan tempat lokasinya juga benar-benar merata dalam radius yang utuh di kota Surabaya gitu sih. Dan kita lihat juga beberapa daerah yang akan dibangun lagi ada di Tambak Wedi, memang perlu tambahan sekolah negeri. Kemudian ada di Medokan Semampir, kemudian ada di Gunung Anyar, itu juga memang butuh tempat baru lagi. Oke, Pak William, ini bagaimana dari Komisi di DPRD Surabaya sendiri ya memastikan bahwa pembangunan SMP baru ini tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar ataupun fasilitas publik lainnya nantinya? Ya pasti kan ada amdalnya Mas ya, memang harus ada sesuai. Dan kita juga pertimbangkan kok kalau kita bangun sekolah di situ juga sudah ada sekolah yang banyak yang lainnya swasta misalnya. Itu kan nanti akan jadi over capacity dari oversupply dari tempat duduk, tempat belajarnya. Jadi kita juga melihat bagaimana pertumbuhan warga di sana, berapa kebutuhan dari rombelnya juga kita lihat semua. Jadi memang ada khusus baik dari lingkungannya, kemudian dari juga rombelnya juga kita lihat semua. Oke, baik, mungkin sesaat lagi di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih dalam bagaimana pro dan juga kontra pembangunan SMP Surabaya yang terjadi di masyarakat khususnya. Sesaat lagi, Anda jangan kemana-mana. Tapi sebenarnya adalah mengikuti para penjajah yang ingin mengusir Palestina. Jadi niat baik itu tidak cukup. Niat baik itu tidak cukup? Tidak cukup. Dan niat baik itu harus dilakukan dengan program yang baik. Program yang baik adalah bagaimana memerdekakan mereka, menghentikan serangan itu. Kemudian dijadikan mereka merdeka dengan negaranya. Kalau mereka luka, diobatilah di tempatnya. Dilakukan di tempat itu. Ya kalau tempat itu tidak layak, tempat terdekat lah. Tempat terdekat, sehingga dia memang evakuasi untuk kebaikan. Dan kalau kita dihitung sebagai pengungsi, mereka kan bukan pengungsi. Dan negara kita bukan negara tujuan para pengungsi kan. Oleh karena itu, dilihat dari aspek aturan, rasionalitas untuk kita menolong warga Gaza, Palestina pada umumnya, dilihat dari kemampuan kita untuk menciptakan masalah baik yang pindah, yang evakuasi ke Indonesia, maupun dari kemampuan kita untuk menciptakan kesejahteraan, itu nggak ketemu rasionalitasnya untuk masalah itu nggak ketemu. Yang banyak ada mafsadahnya. Maka kami atas nama beban kemanusiaan di pimpinan ormas yang gabungan ormas-ormas di Indonesia menjadi MUI, kami pantas bersuara. Dan itu yang diminta oleh Presiden. Kami akan lakukan ini kalau memang mendapat persetujuan dari semua pihak. Semua pihak. Kami bagian dari pihak itu. Dan MUI sendiri menolak. MUI menolak, sampai sekarang kita menolak itu. Lagi ngomongin zaman sekarang gitu. Relate ya? Relate banget gitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita nih misalnya apa? Maju di tempat jalan di tempat atau maju nggak sih sebenarnya gitu. Ya banyak, salah satunya ini. Ketika Gus Dur di sini kan menekankan gitu bahwa ini negara demokrasi, artinya apa? Artinya yang megang kekuasaan, yang megang supremasi harus sipil. Itu sebabnya dulu misalnya Gus Dur itu salah satu legasinya adalah Menhan aja sipil. Kenapa? Karena kenapa harus kembali ke barak? Ya karena kalau enggak ada posisi-posisi gini. Ya posisinya
apa namanya bersenjata itu, kelompok bersenjata, ya memang untuk mengamankan, untuk menjaga, betul, pertahanan, ya betul. Tapi yang lain sisanya ya harus ada di bawah supremasi sipil. Kan mereka selalu bilang menjamin ini undang-undang ini tetap menjaga supremasi sipil, nggak ada dui fungsi. Gimana tuh Mbak Ina? Emang nggak ada dua fungsi, adanya multifungsi emang. Multifungsi, bukan dui Bener, lagi. gitu. Nah, jadi ya nggak salah. Soal supremasi sipil itu Tapi masalahnya ini akan mengganggu supremasi sipil. Banyak kemarin yang nanya, mana yang apa namanya, yang kan ada tuh udah ditulis 14. Ini tuh malah dibatasin loh. Emang ada tentara yang kemarin apa namanya, misalnya melewati pekerjaan-pekerjaan sipil, ngambil pekerjaan sipil. Ya. Mayor Edi. Udah let call loh sekarang. Oh iya, maaf. Maksudnya gini loh, sesimpel itu aja. Ini di depan mata nih gitu. Anda kembali bersama kami masih di Halo Surabaya membahas pro kontra pembangunan SMP negeri di Surabaya. Masih bersama kami juga Pak William Wirakusuma, anggota Komisi D DPRD Surabaya, yang juga tadi sempat membahas sedikit kurang lebihnya mengenai pembangunan SMP di negeri Surabaya. Ini kan Pak William, kan terjadi yang namanya pro kontra di masyarakat khususnya ya. Dan pembangunan SMP negeri di Surabaya ini, apa aja sebenarnya kendala atau tantangan utama yang dihadapi dalam proses pembangunan SMP di Surabaya ini? Dan kalau toh memang ada ini, apakah ada bagaimana juga Komisi D berupaya mencari solusinya nantinya? Kendalanya yang pasti sih tanahnya, lokasinya. Misalnya di tempat wilayah padat penduduk, itu seringkali kita susah mencari lokasi aset yang bisa kita bangun sekolah. Karena itu sudah banyak penduduk tinggal di sana. Kalau kita misalnya membeli aset di situ, nanti anggapannya menggusur mereka gitu ya. Itu salah satu pertimbangan kita juga. Jadi memang ada pro kontranya di situ. Kemudian kontra lagi adalah keberadaan sekolah swasta yang ada. Jadi mereka khawatir bahwa nanti sekolahnya kosong karena banyak yang pindah ke negeri. Itu banyak salah satu dua pro kontra yang ada di bawah sih. Tapi sebenarnya kalau misalnya pembangunan SMP di Surabaya sendiri untuk memenuhi yang namanya kebutuhan ya, khususnya warga-warga di Surabaya yang ingin menyekolahkan anaknya di SMP negeri khususnya, ini apakah ada koordinasi terkait Pak sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan itu tadi? Betul, jadi ada 3 dinas yang memang bekerja sama untuk saling berkoordinasi. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Sosial, dan Dinas Dispenduk Capil. Nah, di situ memetakan contoh yang untuk tahun 2025 ini, kita itu nanti untuk lulusan SD itu ada 38.202 siswa. Jadi itu data dari Dispendik, itu baik dari negeri maupun swasta, lulusannya ada 38.202 siswa. Itu khusus Surabaya aja untuk ya Pak? Surabaya. Oke. Nah, kemudian yang tersedia pagunya di SMP negeri ternyata itu cuma ada 18.720. Berarti yang lainnya harus masuk ke swasta. Kemudian masih lagi harus dibagi lagi untuk mereka yang gamis, pramiskin, dan miskin atau jalur afirmasi itu 20%. Itu berarti kita tersedia 3.744 siswa yang bisa diterima di sekolah negeri. Padahal kalau dilingkan dengan data dari Dinas Sosial, lulusan SD yang termasuk dalam miskin atau pramiskin itu ada 5.635 anak. Berarti kebutuhannya ini kan mereka yang sisanya 1.891 harus sekolah di sekolah swasta. Nah, itu mengapa kami ingin juga membangun sekolah negeri supaya biarkan yang miskin dan pramiskin ini yang ngurus adalah pemerintah. Gitu ya. Jadi mereka yang mampu bisa bayar uang sekolah, bisa bayar uang transport, bisa sekolah di sekolah swasta. Oke.
Baik, Pak William, ini mengenai pembangunan SMP, pembangunan gedung itu juga tentunya ada yang namanya anggaran ya Pak ya. Betul. Nah, dari Komisi D sendiri bagaimana untuk mengawasi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan SMP di Surabaya ini? Apakah ada mekanisme transparansi dan juga akuntabilitas yang diterapkan nantinya? Ya, tentu setiap 3 bulanan kami juga ada evaluasi dinas, bagaimana dia penyerapan anggaran, bagaimana dia kinerjanya, semua pasti ada. Kemudian untuk anggaran pendidikan jangan khawatir, karena Kota Surabaya anggaran pendidikannya juga sudah melebihi batas minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kita sudah mencapai 21% dari anggaran total. Jadi anggaran untuk pengembangan pendidikan, untuk penyelenggaraan pendidikan di Kota Surabaya benar-benar aman. Bahkan sebenarnya tahun 2025 ini kita sudah anggarkan 45 miliar untuk membangun 5 sekolah. Oke. Ya. Cuma dalam perkembangannya, ya karena tadi masalah lahan, kemudian penyediaan asetnya juga, akhirnya yang bisa terbangun hanya 3 sekolah untuk tahun 2025 ini. Jadi nanti masih ada sisa anggaran yang bisa digunakan untuk yang lainnya. Oke, berarti lebih efisien lagi nantinya ya Pak ya. Oke, lalu bagaimana Komisi D ini memastikan efisiensi dan juga efektivitas penggunaan anggaran dalam pembangunan SMP nantinya nih Pak? Serta bagaimana untuk mencegah potensi terjadinya adanya penyimpangan? Ya itu memang tugas kami di DPRD adalah memang pengawasan. Jadi tidak cuma pengawasan dari anggarannya, dari tertulisnya, kami Komisi D juga sering turun lapangan untuk melihat gitu ya. Jadi apakah kualitas sekolah yang dibangun sesuai dengan yang kita rencanakan, itu akan menjadi atensi kita sendiri sih. Jangan sampai anggaran itu juga meleset atau tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Karena kami ingin di Komisi D anak-anak Surabaya itu mendapatkan fasilitas pendidikan kalau bisa yang terbaik atau minimal lebih baik daripada kota-kota yang lainnya. Oke, Pak William, sebenarnya kalau misalnya kita melihat ekonomi saat ini kan bisa dilihat bahwa ekonominya sedang fluktuasi ya sebenarnya. Nah, ini apakah anggaran yang sudah disusun sebelumnya itu bisa dibilang mencukupi ataukah mungkin berdampak adanya bengkaknya anggaran nih Pak? Sebenarnya harusnya cukup ya, karena di Dinas Pendidikan atau untuk fungsi pendidikan kita tidak melakukan efisiensi. Oke. Jadi tetap 21, sekian persen. Dan memang kita butuh membangun ini supaya ekonomi juga bergerak. Karena di sektor swasta ekonominya agak menurun, yang bisa menggerakkan ekonomi adalah dana atau anggaran dari pemerintah kota, pemerintah pusat. Sehingga kontraktor masih bisa jalan, untuk usaha-usaha lain juga masih bisa jalan dengan pakai anggaran dari pemerintah sih. Oke, berarti nantinya nggak takut akan ada bengkak dananya lagi ya Pak ya? Harusnya nggak ya? Harusnya enggak. Lalu bagaimana rekomendasi Komisi D ke depannya ini terkait strategi dan juga kebijakan pembangunan SMP di Surabaya Pak? Agar lebih efektif dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, pembangunan sekolah ini memang agak harus teliti. Karena banyak faktor yang dipertimbangkan selain cuma lahan gitu ya. Tapi kebutuhan dari masyarakat sekitar juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita membangun satu sekolah di sana, ternyata setelah dibangun muridnya jadi sedikit, gitu ya. Sudah terlanjur bangun di satu lokasi, ternyata yang daftar sedikit. Nah itu juga jadi pertimbangan. Atau kalau kita sudah bangun di sana, ternyata ada sekolah yang dekat di situ juga, sehingga rebutan murid. Jadi masih banyak hal-hal yang dipertimbangkan, termasuk berapa banyak keluarga miskin atau pramiskin yang bisa ditamu di wilayah tersebut. Karena intinya kan kita ingin membantu mereka supaya bisa menaik dari status mereka miskin dan pramiskin tadi. Oke, sebelumnya kalau misalkan untuk sampai tahap pembangunan itu pasti ada yang namanya proses dikaji dulu tuh ya Pak ya. Itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih Pak? Kalau kajian dari Dinas Pendidikan sudah kita minta sudah lama. Jadi mereka sudah punya kajian titik-titik mana yang akan dibangun sekolah ya. Nah, tapi juga nanti akan juga dilihat perkembangan lagi. Jadi tinggal menyesuaikan saja. Jadi kajiannya sudah ada. Kajiannya sudah ada, sekolah mana yang harus dibangun dulu di sini. Nanti lihat pertumbuhan penduduknya seperti apa. Itu sudah ada. Oke. Baik, mungkin sesaat lagi di segmen selanjutnya kita akan membahas soal kepastian pembangunan dan juga pemerataannya masih bersama Pak William. Anda masih bersama kami, jangan kemana-mana.
Yang model seperti inilah yang kita tidak inginkan menguatkan Israel. Kalau umpamanya bisa, oke, saya tidak ada hubungan dan tidak mau memberikan bantuan pada Israel, dan dari semua saham yang berafiliasi dengan Israel dikeluarkan, kita ingin tumbuh perusahaan itu. Jadi jangan salah sangka bahwa kita ingin membunuh perusahaannya, bukan. Yang kita ingin cegah adalah bantuan-bantuan dari perusahaan itu sehingga menguatkan secara finansial dan persenjataan kepada Israel. Itu yang kita inginkan. Ini banyak orang yang salah paham, boykot menjadi persaingan usaha untuk mematikan usaha temannya, meskipun semuanya tidak ada hubungan dengan Israel, dibilang ada hubungan dengan Israel demi penjualan. Kita tidak ingin itu. Itu bukan keinginan kita. Kita ingin semua usaha di Indonesia tumbuh. Tetapi yang kita ingin adalah memotong hubungan dan dukungan dari sebuah bisnis di tempat kita yang menolak terhadap penjajahan itu, tetapi malah menguatkan. Nah, secara keagamaan tentu itu adalah bertentangan dengan hasil keputusan kita bahwa orang yang mendukung terhadap Israel, yang menjajah Palestina adalah hukumnya haram. Haram itu artinya kalau dilaksanakan dosa. Kalau kita tinggalkan demi taat pada agama, itu adalah mendapatkan pahala. Jadi artinya orang yang memang sudah tahu ini adalah afiliasi dengan Israel, kemudian dia mendukung pada Israel, kita belanja di situ dan sebagian keuntungannya digunakan oleh Israel. Dia dosa, dan dosa pasti ke neraka. Bagi keyakinan umat yang mayoritas di kita, bagi kami yang Muslim, tentunya kita ingin memberikan guidance kepada umat, ini loh hukum yang ada. Persoalan nanti ada yang taat dan tidak taat, ya kembali pada umat. Tapi yang saya lihat mayoritas taat, mayoritas taat. Kayak bikin panas gitu. Tapi kalau memang iya, itu berarti jahat banget gitu. Berarti mereka memang benar-benar literally against the people loh. Nah, kalau kayak gini. benar itu gitu. kalau ngomongin against, karena pola komunikasi pejabat-pejabat pemerintah Ini maksudnya juga siapa sekarang nih? agak-agak aneh. Kenapa? Auranya ini maksudnya siapa? Hasan Nasri maksudnya? Ya, banyak banget. Bahkan sesimpel misalnya gini, keinginannya bilangnya adalah supaya membuat kebijakan yang baik dengan publik. Terus pengennya jajarannya itu memperbaiki pola komunikasi. Tapi kemudian terus ngomongnya ndasmu. Gimana dong? Yang Terus paling ngomongnya anjing menggonggong. Gimana dong? Yang Gitu. paling terakhir aja, kita harga cabai mahal, katanya suruh stop makan pedes. Nah, itu pola-pola komunikasi yang kayak gitu. Kira-kira. Jadi kalau kita sakit jangan minum obat, langsung aja mati gitu kira-kira. Ya enggak lah. Kayak udah jadi korban terus Analoginya disalahin kan lagi. gitu jadinya. Anda masih bersama kami di Halo Surabaya membahas pro kontra pembangunan SMP Negeri di Surabaya. Masih bersama kami juga Pak William Wirakusuma, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Pak William, ini kan kita sudah membahas lebih dalam tentang bagaimana pro kontra khususnya yang terjadi di masyarakat Surabaya tentang pembangunan SMP di Surabaya gitu. SMP Negeri ya Pak ya. Tadi sempat Pak William juga mention sebelumnya bahwa untuk tahun 2025 ini sendiri akan ada 3 sekolah SMP negeri di Surabaya yang akan dibangun. Ini boleh dibagikan juga kepada masyarakat juga kah? Ini kira-kira wilayah mana aja yang akan dibangun ya Pak? Ya, jadi ada 3 tempat nanti. Untuk utara itu ada di Tambak Wedi, kemudian barat ada di Warugunung, dan di timur nanti ada di Medoanayu. Jadi ada 3 itu yang kita asetnya sudah bisa dipakai untuk pembangunan sekolah baru. Sebenarnya ada 2 lagi wilayah untuk wilayah tengah dan selatan, cuma ini lokasi tanahnya atau asetnya masih belum pas. Gitu masih ya. belum ditemukan ya. Oke. Mungkin sejauh ini dari tiga wilayah itu tadi itu prosesnya sejauh apa Pak? Ini kan sudah masuk tender kalau nggak salah ya. Jadi tendering secara fisik harusnya tahun ini mulai pembangunan, gitu ya. Cuma nanti tinggal non fisiknya mungkin tahun depan lah, jadi beroperasinya baru tahun depan. Iya, semoga aja tahun depan bisa digunakan ya Pak Ya, ya. karena masih banyak yang non fisiknya ini yang agak susah gitu ya, karena harus cari guru, kebutuhan gurunya juga. Karena di Surabaya guru itu masih kurang mas, jadi ya harus membagi-bagi guru dulu juga. Oke, baik. Pak William, ini bagaimana Komisi D memastikan bahwa pembangunan SMP baru ini nantinya bisa merata di seluruh wilayah Surabaya, termasuk di daerah pinggiran atau yang memiliki keterbatasan akses pendidikan nih Pak?
Jadi di RPJPD kita, rencana pembangunan jangka panjang kita sudah tertulis bahwa nanti targetnya 2045 itu paling tidak setiap kelurahan punya SMP 1 negeri. Nah, untuk mencapai ke sana nanti bertahap selama 20 tahun. Jadi sekarang sudah punya 63, kemudian akan dibangun 3 lagi. Nanti setiap tahun paling tidak rata-rata 3 sampai 5 sekolahan dibangun baru. Cuma ya harus lihat dulu kebutuhannya masyarakat, perkembangannya dari pertumbuhan dan juga angka kelahiran itu semua kelihatan semua. Oke, namun sebenarnya bagaimana nih Pak, keberadaan SMP negeri ini nantinya bisa mengurangi kesenjangan di masyarakat sebenarnya? Karena tujuannya kita punya SMP negeri adalah menaikkan derajat mereka yang masuk dalam kategori keluarga miskin dan pramiskin ini, supaya mereka bisa menghemat misalnya uang transport, uang sekolah. Dari situ bisa mereka untuk menaikkan taraf hidup mereka. Oke. Gitu sih. Karena sekolah di negeri kan sudah gratis, seragam juga ditanggung pemerintah kota, diberikan seragam. Kemudian kalau dia dekat dengan sekolah paling bisa tinggal naik sepeda, tidak perlu uang transport lagi. Itu sih tujuannya supaya mereka bisa begitu, kalau anaknya dekat sekolahnya, jadi mengurangi banyak biaya yang harus dikeluarkan orang tua untuk mendidik anaknya atau untuk mensekolahkan anaknya. Oke, baik. Pak William, ini sebenarnya membuka masyarakat bisa mendapatkan akses seluasnya di bidang pendidikan menengah tanpa ada rasanya khawatir orang tua kalau anaknya akan putus sekolah juga nanti ya. Salah satunya itu Salah ya. satunya itu juga, karena kalau mereka terbebani dengan uang sekolah, apalagi mereka masih dalam kategori miskin atau pramiskin, suatu ketika kalau sekolahnya dia tidak bisa bayar uang sekolah kan harus putus sekolah, atau kalau ijazahnya ditahan kemudian dia tidak bisa melanjutkan ke tingkat jenjang sekolah berikutnya. Oke, Pak William, sebenarnya saya penasaran nih, apakah Komisi D punya target spesifik terkait rasio ketersediaan SMP dengan jumlah siswa di setiap kecamatan di Surabaya? Rasio paling tidak kita pinginnya ke depannya adalah satu kelurahan satu SMP. Spesifiknya seperti itu ya, Pak? Spesifiknya begitu, karena ya itu untuk mengurangi biaya transportasinya lebih ke sana sih. Oke, Pak, tapi kalau ngomongin soal keluhan atau aspirasi masyarakat nih ya, dari Komisi D sendiri untuk menanggapi keluhan atau aspirasi masyarakat terkait kurangnya SMP di wilayah tertentu atau sulitnya akses ke SMP negeri ini gimana, Pak? Ya, banyak sekali yang disampaikan oleh warga masyarakat waktu reses itu banyak sekali bahwa untuk waktu pendaftaran SPMB itu seringkali tidak mendapat tempat di SMP negeri karena masalah zonasi misalnya, karena jaraknya jauh. Padahal untuk pendaftaran negeri saat ini itu tidak hanya dibatasi dengan zonasi. Jadi sekarang adalah dengan sistem domisili namanya, dan jalurnya itu juga ada banyak. Ada jalur prestasi, jalur afirmasi, kemudian jalur mutasi, dan jalur domisili tadi. Kebanyakan warga merasa tidak bisa mendapat tempat ke sekolah negeri karena daftarnya pakai sistem jalur domisili saja. Padahal misalnya kalau dia termasuk pramis dan gamis, itu setiap sekolah sudah mengalokasikan 20% untuk mereka. Gitu ya. Jadi untuk mendaftarkan itu harus juga Dinas Pendidikan mulai sosialisasi atau setiap SD sosialisasi bahwa jalurnya itu banyak. Jangan terpatok satu melalui jalur domisili atau jalur zonasi tadi. Ada juga misalnya anaknya berprestasi, ya masuklah daftarlah pakai jalur prestasi tadi. Jadi memudahkan mereka untuk masuk ke sekolah negeri. Oke, Pak William, ini kan kalau membahas soal pembangunan SMP Surabaya yang dibangun baru gitu kan, itu pasti tentunya ada salah satunya adalah kontra dari masyarakat yang mungkin stigmanya akan, oh ini SMP baru akan berbeda dengan SMP negeri yang sudah ada sebelumnya gitu, atau bahkan untuk mengejar ketertinggalan itu jauh gitu. Ini bagaimana Komisi D bisa memastikan bahwa SMP yang baru dibangun ini punya kualitas pendidikan yang setara dengan SMP lainnya di Surabaya? Ya. Tujuan kita membangun yang baru ini adalah menyetarakan kualitas semua sekolah yang ada di Kota Surabaya. Oke. Gitu ya. Jadi kita sudah punya baseline-nya. Jadi ada standar minimumnya. Jadi itu harus memang yang baru, sekolah negeri baru harus sama di situ. Gitu.
Oke, Pak William, sebenarnya apakah dari Komisi D sendiri itu terlibat dalam proses penentuan kurikulum atau juga fasilitas pendukung pembelajaran di SMP yang baru dibangun nantinya? Kalau kurikulum enggak, kalau kurikulum kan dari pemerintah pusat. Oke. Tapi untuk fasilitasnya kami selalu mengevaluasi juga ya di SMP yang masih kurang apa yang harus ditambah, menyesuaikan dengan kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Oke. Jadi kita cuma kewenangannya sampai di fasilitasnya aja. Lalu bagaimana ini ke depannya sekolah baru yang satu ini itu bisa berjalan, Pak? Apakah eh, eh, ini cuma sekedar solusi atas kendala dari sistem zonasi saja atau bagaimana? Ya, salah satu tujuannya sih enggak cuma soal zonasi juga, tapi pemerataan SMP. Karena jalur pendaftaran seperti saya sampaikan tadi, jalurnya yang SPMB ini ada 4 macam. Iya. Ya, jadi tidak melulu soal zonasi. Nah, ini tadi saya baru juga beberapa rapat dengan Dinas Pendidikan minta supaya ini disosialisasikan. Jadi warga itu tidak mengejar mendaftarkan melalui zonasi terus. Karena seringkali masalahnya kan ditolak karena jaraknya jauh, gitu ya. Kita bisa salah satu solusinya dibangun sekolah baru. Yang kedua, ya kita sosialisasikan ada jalur-jalur yang lain untuk bisa masuk sekolah tersebut, gitu ya. Dan ini harus disosialisasikan dengan baik. Karena ya itu tadi seringkali orang tua carinya daftarnya pakai jalur zonasi terus. Zonasi aja. Dan karena rebutan nih ngekliknya, cepet-cepet jadi rumahnya belum terdetek jaraknya. Misalnya karena itu kan dideteksi oleh sistem jarak antara sekolah dengan rumahnya. Itu kan memerlukan waktu untuk loading dan lain. Seringkali langsung diklik. Misalnya di komputernya masih terdeteksi lebih dari 1 kilometer, misalnya 10 kilometer langsung cepet-cepetan diklik. Jadi nantinya tergambar oleh sistem tuh rumahnya jauh. Masih perlu waktu. Jadi waktu pendaftaran harus menunggu beberapa saat supaya dapat titik yang terdekat. Sama seperti kalau kita share log dengan aplikasi yang di handphone, itu kan juga kalau langsung diklik itu nanti jaraknya melenceng jauh. Tapi kita harus tunggu waktu sampai dia bisa titiknya Presisi gitu presisi ya, Pak ya? baru diklik untuk pendaftarannya. Oke, baik. Mungkin terakhir dari Pak William sendiri ada yang mau disampaikan untuk warga Surabaya terkait pro kontra pembangunan SMP negeri di Surabaya ini. Monggo, Pak. Ya, untuk warga Surabaya, kita membangun sekolah baru itu cuma salah satu solusi untuk mengatasi masalah SPMB yang sering dikeluhkan masyarakat bahwa jaraknya sekolahnya jauh dari rumah. Tetapi sebentar lagi kita juga akan ada SPMB, penerimaan murid baru, warga kota Surabaya mohon sudah bersiap dari sekarang. Anaknya mau sekolah di mana harus ditetapkan sekarang, dan juga waktu pendaftaran nanti juga memperhatikan waktunya, jadi jangan langsung diklik gitu ya. Begitu bisa masuk diklik nanti jaraknya belum presisi, jadi akan tergambar jaraknya jauh. Itu yang pakai jalur domisili. Kemudian kita ada juga jalur afirmasi, ini khusus untuk warga-warga yang masuk di kategori keluarga miskin dan pramiskin. Kemudian ada jalur prestasi untuk anak bapak ibu yang berprestasi, itu ada kuota 10% sampai 15% untuk jalur prestasi, itu juga bisa dimanfaatkan. Dan yang 5% itu mutasi pindah dari luar kota. Jadi jangan khawatir, tahun ini semoga SPMB atau dulu PBDB tidak akan menjadi masalah yang berlarut-larut seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak William Wirakusuma sudah membahas mengenai pro kontra pembangunan SMP negeri di Surabaya. Khususnya berharap untuk warga Surabaya bisa lebih tenang ya Pak ya untuk menghadapi masalah yang satu ini. Baik, sekali lagi Pak William, terima kasih banyak atas waktunya. Itu tadi pembahasan kita mengenai pro kontra pembangunan SMP negeri di Surabaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Saya Deli Aldiano beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.